Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal tes masuk SBMPTN. Nah, jadi adik-adik yang bentar lagi akan mengikuti tes UTBK, silahkan perhatikan bagus-bagus ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini katanya ada dua segitiga. Segitiga yang pertama angkanya ada 12, 9, 16. Di segitiga kedua 24, 18 dan A. Katanya tentukan nilai A. Nah, perhatikan adik-adik semua. Untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kali kita lihat segitiga pertama. Coba kita lihat hubungan masing-masing di dalam segitiga pertama. Boleh tambah, boleh kali, boleh bagi, boleh kuadrat, boleh apa saja. Nah, misal 9 tambah 12, apakah menghasilkan 16? Ternyata tidak. 12 kurang 9 juga tidak menghasilkan 16. Begitu juga dengan 9 tambah 16. Tidak ada kaitannya dengan 12. Nah, jadi karena kita lihat tidak ada kaitan di antara tiga angka ini, nah kita coba sekarang langsung mengkaitkannya dengan segitiga yang berikut. Nah, coba di sini perhatikan. Ini 12, ini 24. Kira-kira apa hubungannya? Ya, kali 2. Perhatikan. 12 ke 24 itu dikali 2. Ya. 12 kali 2, 24. Ternyata 9 juga ke 18, ini tadi kemarin ya. 9 juga ke 18, hubungannya apa? Iya, kali 2 juga. Ya kan? Otomatis 16 ke A itu juga harus kita kali 2. 16 kali 2 berarti A sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah B. Nah, 32 ya. Nah, berikutnya soal ini. Ini soal yang kedua. Nah, di sini ada 3 segi 4. Ya, 3 segi 4. Di sini 12, 4, 4. 22, 14A, 36, 28, 8. Nah, coba perhatikan hubungannya masing-masing. 12 tambah 4 itu 16. Ya, 12 tambah 4, 16. Kira-kira hubungannya kemarin apa? Ada tidak? Nah, coba kita cek lagi. Ternyata 12 tambah 4 itu 16. Ya. Nah, apa kira-kira hubungannya ke 4? Ya, coba lihat 22 tambah 14. 22 ditambah 14. Ternyata sini adalah 36. Nah, ini kalau ditambah ya tadi 16, ini juga kalau ditambah 36, ya. Nah, coba tambahkan 36 ditambah 28. Tambah. Ternyata 36 tambah 28 adalah 64, ya. 64. Nah, coba perhatikan di sini. Apa hubungannya si 16 dengan 4? Ternyata 16 itu berasal dari 4 kuadrat. Ya kan? Begitu juga dengan 64, dengan 8. Ternyata 64 itu berasal dari 8 pangkat 2. Nah, karena ini 36, kira-kira hubungannya ini apa? Maka A itu sama dengan 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2. Berarti A-nya berapa? Iya, A-nya 6. Ya, maksudnya bukan A ya. 36 itu berasal dari 6 pangkat 2. Itu maksudnya ya. 36 berasal dari 6 pangkat 2. Berarti kesimpulan A-nya adalah 6. Jawabannya C. Nah, selanjutnya ya soal nomor 3. Dikatakan di situ jika A berada antara 0 dan B atau 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari B. Nah, katanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6AB. Ditanya nilai dari B kurang A dibagi dengan B tambah A. Oke, nomor 3. Kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, nah kita misalkan dulu B kurang A dibagi dengan B tambah A. Itu kita misalkan P. Lalu kedua ruas kiri kanan kita kuadratkan. Ya, kedua ruas kiri kanan kita kuadratkan. Oke, karena tadi B itu lebih besar dari A, berarti B kurang A akan selalu positif, jadi boleh ya. Nah, perhatikan. Dari sini kita kuadratkan ini, B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat dibagi dengan B kuadrat ditambah 2AB tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita kumpulkan B kuadrat tambah A kuadrat dikurang 2AB per B kuadrat tambah A kuadrat ditambah 2AB sama dengan P kuadrat. Ternyata B kuadrat tambah A kuadrat tadi adalah 6
AB. Kita ganti 6AB dikurang 2AB per 6AB sama ya, ditambah 2AB. Oke, perhatikan. Sama dengan P kuadrat. Kita balik penulisannya dari sini dulu. Maka P kuadrat sama dengan 6AB kurang 2AB. 4AB per 6AB tambah 2AB. 8AB. Coret ya. Ini sederhanakan. 1/2. Maka P kuadrat 1/2. Atau P sama dengan akar dari 1/2. Oke, kiri kanan, atas bawah maksudnya, sama-sama kita kali 2/2. Sama dengan akar 2/4. Sama dengan akar 4, tapi di bawah ya, 1/2 akar 2. Maka P sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sebenarnya di sini plus minus ya. Plus minus. Tapi karena tadi katanya B itu lebih besar daripada A, maka pasti yang positif ya. Maka yang kita ambil adalah setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2, D. Sudah? Oke, sekarang kita bahas yang nomor 4. Kita hapus dulu ya. Oke, yang nomor 4. Katanya di situ 13 pangkat 501 ditambah 12 dikali 13 pangkat 500 dikurang 75 dibagi 13 pangkat 500 dikurang 3. Nah, untuk menjawab soal ini boleh kita pecah dulu. 13 pangkat 501 kan boleh kita buat menjadi 13 pangkat 1 dikali 13 pangkat 500. Nah, dalam konsep perkalian ya, eksponen bilangan pokok sama, pangkatnya ditambah. Jadi 1 tambah 500, 501 sama aja ya. Tambah 12 kali 13 pangkat 500 kurang 75 per 13 pangkat 500. Ini 500 ya. Kurang 3. Nah, perhatikan 13 kali 13 pangkat 500 tambah 12 kali 13 pangkat 500. Ini 13 pangkat 500-nya boleh kita keluarkan. 13 pangkat 500, maka di sini tinggal 13, di sini tinggal 12. Kurang 75 per 13 pangkat 500 dikurang 3. Oke, perhatikan. 13 tambah 12 itu 25. Kita buat ke depan boleh ya. 25 dikali 13 pangkat 500 dikurang 75 per 13 pangkat 500 dikurang 3. Nah, 25 dan 75, kalau kita keluarkan 25-nya, nah 75 dibagi 25 ternyata 3 ya. Nah, ini tinggal 13 pangkat 500 dikurang, nah tadi 75, kalau kita ambil 25-nya tinggal 3. 3 dibagi dengan 13 pangkat 500 dikurang 3. Nah, perhatikan, ini sudah sama, boleh coret. Maka hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah ya, C. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5 dan nomor 6. Nah, di nomor 5 katanya 29 dikali 43,5 ditambah 19 kali 41,6 dikurang 41,6 kali 29 dikurang 43,5 kali 19. Nah, perhatikan. Ini kelihatannya sangat repot ya, dan tidak mungkin juga kita kali satu persatu. Itu sangat repot. Nah, perhatikan di sini ada 29 kali 43,5 tambah 19 kali 41,6 kurang 41,6 kali 29. Nah, ini sama-sama punya 41,6 ya. Sama-sama punya 41,6. Yang ini juga tadi sama-sama punya 43,5. Jadi kira-kira 43,5 yang ini kan punya 29 kali 43,5. Nah, boleh kita tulis menjadi 29 kali 43,5. Kita dekatkan dengan ini. Dikurang 43,5 dikali 19. Ini 5 ya, 19
ditambah, yang ini masuk sekarang, 19 kali 41,6 dikurang 41,6 dikali 29. Nah, sama-sama punya 43,5. Keluarkan 43,5. Kalau ini keluar masing-masing tinggal 29 kurang sini tinggal 19. Ditambah ini sama-sama 41,6. Keluarkan 41,6 buka kurung 19 kurang 29. Oke, 29 kurang 19 10 ya. Jadi 43,5 dikali 10 ini ditambah 41,6 dikali 19 kurang 29 min 10. Nah, 43,5 dikali 10 itu sama dengan 435 ya. 435 ditambah 41,6 dikali min 10 itu sama dengan min 416. Jadi boleh kita tulis 435 dikurang 416 ya. 435 dikurang 416, 15 5 kurang 6, 15 kurang 6 9, tinggal 2 kurang 1 1. Jadi jawabannya adalah 19 ya. Nah, begitu dia. Sekarang nomor 6. Nah, perhatikan nomor 6 ini katanya ada di sini akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 dari akar 64 pangkat 6 lalu dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini nggak usah bingung ya, cukup lihat akar pangkatnya. Nah, akar pangkatnya ini cukup dikali. Kalau di sini tidak ditulis artinya 2, cukup kita kali 2 kali 3 6 kali 4 ya, 6 kali 4 24. Atau boleh saja langsung kita buat seperti ini. Dalam bentuk akar langsung dia, ya. Tapi kita buat sini 2 kali 4 kali 3, ya. Begitu juga dengan pangkatnya masing-masing, boleh dikali. Jadi tinggal 64 dipangkat 6 dikali 4. Nah, ingat konsep di eksponen ya. A pangkat atau akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan yang di dalam, pangkat di dalam itu dibuat di atas. Jadi ini maksudnya seperti ini ya. A pangkat N dibagi M ya. Nah, maka ini bisa kita buat menjadi 64 berpangkat 6 kali 4 dibagi pangkatnya ini 2 kali 4 kali 3. 4 coret. 2 kali 3 6 bagi 6 coret. Maka jawabannya adalah 64. Oke, perhatikan. Jawabannya 64. Oh, opsinya tadi tidak saya kasih yang ini ya. Oke. Beginilah cara menyelesaikannya. Oke, baiklah kita akan lanjut soal nomor 7 dan nomor 8 ya. Nah, katanya di sini jika X terletak di antara min 6 sampai 2 dan Y terletak di antara min 3 dan 8. Tapi di sini X-nya boleh 2 tapi tidak boleh min 6, Y-nya boleh min 3 tapi tidak boleh 8. Nah, yang ditanya adalah nilai dari, ini kita jawab ya, nomor 7, nilai dari X dikali Y untuk yang ini. Nah, X dikali Y, kita akan mencari interval nilai X dikali Y ini ya. X dikali Y maksimum. Nah, X dikali Y maksimum apabila kita mengalihkan bilangan positif terbesar X dan positif terbesar Y, atau bilangan, karena ini negatif sama-sama negatif, bilangan negatif terkecil X dan bilangan negatif terkecil Y, karena negatif kali negatif jadi positif. Nah, kalau 2 kali 8 itu 16, sementara min 6 kali min 3 itu 18, maka X kali Y maksimumnya adalah 18 ya. Tapi ingat, 18 itu sebenarnya tidak boleh karena X-nya tidak boleh min 6 ya. Jadi boleh kita simpulkan X kali Y maksimum 18, maksudnya berarti X kali Y lebih kecil dari 18 karena tidak boleh 18 ya. Nah, X kali Y minimum. Nah, yang minimum akan tercapai saat nilai X terkecil atau Y terbesar ya, atau sebaliknya Y terkecil atau minimum terkecil, min terkecil dan X positif terbesar. Nah, kalau kita ambil X yang terbesar 2, Y terkecil min 3 kali 2 itu baru min 6.
Coba kita bandingkan dengan min 6 dikali 8. Ya, min 6 kali 8 itu min 48. Ya. Tapi harus kita ingat, min 48 tidak boleh karena 8 dan 6 itu tidak boleh, ya. Maka kita buat X dikali Y harus lebih besar min 48. Ya, lebih besar ya. Maka kesimpulannya X kali Y itu harus terletak di antara 18 dan min, atau maksud saya X kali Y harus terletak di antara min 48 sampai 18. Jadi nilai Y hanya boleh di antara ini. Jika di luar ini, itu tidak termasuk. Termasuk min 48 dan 18. Itu bukan nilai X kali Y. Nah, jadi kita lihat. Mana yang bukan nilai X kali Y yang ditanya ya. Coba 17. Terletak di antara ini enggak? Ya, terletak. Maka 17 itu termasuk ya. Min 1 terletak ya. Min 18 termasuk, 0 termasuk, maka jawabannya adalah min 48. D ya. Jawabannya adalah D. Oke. Nah, itu tadi jawabannya D ya, nomor 17. Nomor 7 maksud saya. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Oke, perhatikan nomor 8. Kita akan jawab nomor 8. Nah, nomor 8 ini seakan-akan dia susah ya. Kita cek saja. 8. Seakan-akan repot, padahal tidak. Lihat, 508 dikali 512 dikurang 510 pangkat 2 dibagi dengan 487 pangkat 2 dikurang 486 dikali 488. Oke, perhatikan, masih ingatkah kita kalau 508 itu boleh kita buat menjadi 510 dikurang 2, 512 boleh kita buat menjadi 510 tambah 2 dikurang 510 kuadrat dibagi 487 kuadrat dikurang, nah sama seperti ini, 486 itu boleh 487 dikurang 1 dikali 487 tambah 1. Oke ya. Nah, kita harus ingat rumus A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi 510 kurang 2 dikali 510 tambah 2 itu boleh saja kita buat 510 kuadrat dikurang 4 dikurang 510 kuadrat dari ini ya. Per yang ini 487 kuadrat dikurang, buka kurung, ini 487 kuadrat min 1 ya. Oke, sudah. Nah, perhatikan 510 kuadrat kurang 510 kuadrat boleh habis ya. Tinggal min 4 di atas. 487 kalau kita buka minnya ini juga sama, habis. Nah, di atas tinggal min 4, yang bawah min ketemu min positif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Nah, jawabannya adalah C. Oke. Nah, ini triknya menyelesaikannya. Nah, oke, sekarang soal nomor 9 dan 10. Nah, perhatikan nomor 9. Katanya di situ akar dari 9, akar dari 9, akar dari 9 dan seterusnya. Ini katanya nilainya berapa? Nah, kita misalkan saja ini A. Nah, lalu kiri kanan kita kuadratkan. Oke, maka ini menjadi 9 dikali akar 9 kali akar 9 akar 9 dan seterusnya ya. Nah, ini ternyata katanya sama dengan A kuadrat. Nah, tadi kan akar 9 kali akar 9 kali akar 9 itu sama dengan A. Berarti ini sama dengan 9A sama dengan A kuadrat. Nah, pindahkan ini. Menjadi A kuadrat kurang 9A sama dengan 0. Atau A, buka kurung, A kurang 9 sama dengan 0. A sama dengan 0. A sama dengan 9. Nah, A itu tidak mungkin 0 karena ini akar 9, akar 9, akar 9. Jadi tidak mungkin 0. Maka ini tidak memenuhi dan inilah jawabannya. Oke, maka jawabannya A adalah 9. Ya, jawabannya C. Oke. Nah, untuk nomor 10, ini yang terakhir ya.
Nomor 10 perhatikan. Katanya akar dari 3x dikurang akar dari 3x dikurang akar dari 3x dan seterusnya. Ini 3 ya. Nah, ini sama seperti tadi. Katanya berapa ini? Ya? Oke? Oke, kayaknya ini kurang soalnya ya. Nah, ini sama dengan 6. Sorry ya, ini sama dengan 6. Oke, nah ini sama dengan 6. Oke, sorry itu kurang soalnya tadi ya. Nah, ini sama caranya seperti ini. Kuadratkan kiri kanan. Oke, kuadratkan. Maka ini menjadi 3x dikurang akar dari 3x kurang akar dari 3x kurang akar dari 3x dan seterusnya. Itu sama dengan 6 kuadrat, 36. Ya. Nah, ini tadi sama. Tadi ini adalah 6 sebelum kita kuadratkan ya. Berarti ini boleh kita tulis 3x kurang 6 sama dengan 36. 3x sama dengan 36 tambah 6. 3x sama dengan 36 tambah 6, 42. Nah, x sama dengan 42 bagi 3 sama dengan 14 ya. Oke, demikian. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, apalagi bagi yang mau mengikuti tes SBMPTN, silahkan di like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat.